teman-teman, pada kesempatan kali ini nih di ilmu sosial dasar, yaitu oleh dosen pengampu Pak Priyo, kami kelompok 4 mau menjelaskan tentang perhubungan orang pedesaan sama orang perkotaan. Nah, di sini kami ada 3 orang nih. Ada saya sendiri, Fitriana Devi Permatasari, ada juga Mas Rizal, dia berdomisili di Surabaya. Terus ada juga Bapak Radiono. Bapak Radiono rumahnya jauh banget, yaitu di Kapuas Hulu. Oke, sekarang kita sudah masuk materi tentang perkotaan. Nah, perkotaan ini saya nunjuk nih yang namanya Mas Rizal. Nah, Mas Rizal kan orang Surabaya. Orang Surabaya pasti semuanya mayoritas orang kota dong. Nah, nanti Mas Rizal, dia akan menerangkan bagaimana sih sifatnya orang kota, terus bagaimana sih kebiasaan orang kota, pekerjaannya kayak gimana, terus dia kebiasaannya, pekerjaannya, terus macet-macetnya kayak gimana sih, nanti akan dijelasin sama Mas Rizal ya. Oke. Halo, saya Rizal. Perkotaan itu identik dengan bangunan gedung-gedung megah, kesibukan, keramaian, waktu bersosialisasi tidak terbatas. Di kota sendiri masyarakatnya cenderung bekerja dan terus bekerja. Perekonomian juga tidak murah. Dengan sibuknya masyarakat, kota kadang hampir sering meninggalkan solidaritas dalam lingkungan dan lebih cenderung individu dalam melakukan sesuatu. Itulah kota yang segala sesuatu harus diperjuangkan setiap hari. Sekian. Gimana? Seru nggak sih jadi orang kota itu? Terus pekerjaannya kan orang kantoran tuh. Tapi yang enaknya memang individualisme ya. Nah, terus sekarang kan kalian sudah membayangin nih, oh orang kota berarti kayak gini ya, kebiasaannya kayak gini ya. Terus juga sifat-sifatnya orang kota itu ternyata baru tahu nih kalau mereka mempunyai sifat yang beragam-ragam. Nah, kalian sudah tahu tentang perkotaan. Sekarang kita beralih nih, kita kenalan dulu sama Bapak Radiono. Nah, Bapak Radiono ini rumahnya ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Wih, jauh banget ya. Iyalah, karena di STI Pemuda ini mahasiswanya bukan cuma ada di mayoritas Jawa Timur. Di sini kita mempunyai banyak sekali teman-teman dari ujung Papua. Nah, seperti saya nih, saya berasal dari kota Malang. Tapi domisili suami saya kerjaan di sini. Jadi mau nggak mau harus ikut dong. Nah, saya domisili di Papua. Terus Pak Radiono ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah. Jauh banget kan? Nah, sekarang kita harus dengerin, siap-siap dengerin orang pedesaan itu kayak apa sih? Nah, orang pedesaan itu pastilah orang-orang sudah banyak yang mikir. Orang pedesaan itu ada yang bilang kolot, ada yang bilang susah diatur, pokoknya terlalu adat istiadat. Belum tentu kok, karena banyak sekali orang desa itu yang pemikirannya sudah maju, sudah mengerti apa itu modernisasi, dan juga mereka sudah menggunakan alat teknologi dengan baik dan benar untuk memanfaatkan. Mereka punya usaha, mereka punya sawah yang luas untuk mereka bisa posting tuh biasanya kan bibit-bibit, menghasilkan bibit-bibit yang baik untuk menghasilkan ternak-ternak unggulan agar mereka bisa eksplor nih ke orang kota bahwa di sini bibit-bibitnya bagus-bagus ya di desa gitu. Ternyata di sini orang-orangnya rajin-rajin ya. Nah, kayak gitu nih. Banyak kok orang desa yang mereka mempunyai pemikiran yang sudah terbuka, sudah mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat banget untuk kita semua kayak gitu. Nah, persiapan kita dengerin yuk penjelasan dari Bapak Radiono. Terima kasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional. Pengertian masyarakat pedesaan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Sutarjo Kartodikusuma, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemberian tersendiri, yaitu pemerintahan desa. Sedangkan menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu atau suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul Hallandis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Pertama yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa. Kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Ketiga yaitu cara berusaha atau dari segi ekonomi adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Ciri-ciri masyarakat desa atau karakteristik. Ciri-ciri masyarakat desa dikutip dari tradisi, agama, dan akseptasi modernisasi pada masyarakat pedesaan Jawa pada tahun 2016. Khairuddin menjabarkan ciri desa dari masyarakatnya, yaitu yang pertama, pekerjaan bersifat homogen atau sama. Maksud di sini adalah masyarakatnya lebih banyak tergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, masyarakat berukuran kecil. Masyarakat berukuran kecil dalam arti jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya tidak masif. Ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan dan potensi alam yang ada. Ketiga yaitu kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya. Yang keempat, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik. Yang kelima, yaitu diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan. Yang keenam, stratifikasi sosial yang tidak terlalu menyolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar. Si kaya dan si miskin tidaklah terlalu menonjol. Yang ketujuh, mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap bepergian kemana-mana. Mereka tetap menjaga di pedesaan. 8. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Komunikasi juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lain saling mengenal. Kesembilan, solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya kesamaan, ciri sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan hidup. Ke-10, kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar. Biasa ini dikenal di lingkungan tersebut biasa hukum adat. Kemudian 11 yaitu tradisi lokal masyarakat desa masih kuat, yaitu tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang sampai saat ini masih terpelihara dan dilestarikan. Bagaimana karakter desa secara kehidupan sosial? Masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat erat satu sama yang lain. Kehidupan mereka relatif berkelompok dan berlandaskan asas kekeluargaan. Kegiatan bertani sering dilakukan bersama-sama dan tidak berasaskan spesialisasi keahlian. Yang penting, dia punya tenaga dan fisik yang baik. Apa mata pencaharian penduduk di desa? Mata pencaharian penduduk di desa sebagai besar masih di dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penduduk yang tinggi yang tinggal di daerah pedesaan biasanya dengan mata pencaharian tersebut disebabkan karena sumber daya alam yang melimpah yang membuat mereka memiliki beragam mata pencaharian. Potensi apa saja yang bisa dikembangkan yang ada di desa? Potensi fisik desa antara lain meliputi tanah dalam artian sumber tanah dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal. Air dalam arti sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, persatuan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Potensi fisik dibedakan menjadi dua, yaitu
Potensi fisik desa antara lain meliputi yang pertama tanah dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu air dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, persatuan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga yaitu iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris. Yang keempat yaitu ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan, dan pendapatan. Kelima yaitu manusia sebagai sumber tenaga kerja potensial, yaitu potensial manpower, baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja industri di kota. Potensi non-fisik desa antara lain meliputi masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan produksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Yang kedua yaitu lembaga sosial pendidikan, organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat pedesaan. Kemudian yang ketiga yaitu aparatur atau pamong desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. Mengapa masyarakat desa sangat sukar untuk mengalami perkembangan dibandingkan dengan masyarakat kota? Masyarakat desa sangat sukar untuk mengalami perkembangan dibanding masyarakat kota karena pada masyarakat desa mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan. Sedangkan masyarakat kota yang datang dari berbagai latar belakang, baik itu pendidikan, asal muasal, daerah, agama, dan lain-lain. Masyarakat pedesaan atau masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama, yaitu sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsep sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang hidup dan bersosialisasi di daerah yang memiliki keadaan yang sangat berbeda dengan masyarakat kota. Karena desa adalah kebalikan dari kota, tingkat solidaritas yang masih sangat tinggi, serta tingkat kegengsian yang sedikit, serta tingkat kekeluargaan yang masih ada, pergaulan, pemikiran, serta pekerjaan yang berbeda dengan kota. Jumlah penduduknya yang disebutkan tadi yaitu kurang dari 2.500 jiwa. Nah, kalian pasti bingung nih, dari tadi cuma ngomongin masyarakat pedesaan sama ngomongin masyarakat perkotaan. Kalau kalian bingung, di sini akan saya bacakan perbedaan masyarakat pedesaan dan juga perkotaan. Nah, yang pertama nih, masyarakat pedesaan biasanya disebut masyarakat homogen. Karena apa? Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan juga kebersamaan. Yang kedua, perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status isolasi sosial, sehingga statik kesatuan dari keutuhan kultural. Yang ketiga, banyak ritual dan nilai-nilai sakral. Kolektivitasme yang masih melekat di jiwa masyarakat pedesaan. Jumlah penduduk tidak terlalu padat dan bersifat homogen. Jadi masih banyak lahan-lahan yang perlu dibangun bangunan di sana karena masih banyak lagi kebun-kebun dan juga sawah-sawah yang berhantang di sana. Selanjutnya ada kontrol sosial masih tinggi. Dan di sini peraturan-peraturan yang banyak banget, adat istiadat yang masih kental banget itu di masyarakat pedesaan. Bagaimana tidak? Nah, kalau seandainya kita nih orang kota jalan-jalan nih ke pedesaan, pasti ada aturan-aturannya nih. Kalau sudah selesai maghrib, sudah lebih dari jam 6, jangan keluar-keluar ya. Nanti dibawa sama makhluk halus seperti itu kan. Terus jangan berbuat asusila, jangan berkata-kata kotor jika Anda melewati suatu kuburan atau hutan-hutan yang masih dikelilingi oleh pohon-pohon lebat seperti itu kan. Dan ada lagi nih, masyarakat perkotaan, mereka juga mempunyai perbedaan yang sangat jauh dari masyarakat pedesaan. Nah, yang pertama nih, perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Yang kedua,
perilaku yang berorientasi pada rasionalisme dan juga fungsi. Ketiga, mobilitas sosial yang tinggi sehingga dinamik masyarakat tersebut masih kental di perkotaan. Yang keempat, kebauran dan diversifikasi kultural. Yang kelima, birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular. Yang keenam, individualisme. Yang ketujuh, terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan. Berikutnya, penduduknya padat dan bersifat heterogen. Norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat. Kurangnya kontrol sosial dari masyarakat yang berakibat sifat gotong royong mulai menurun. Nah, itu tadi nih perbedaan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Kalian sudah tahu kan? Sudah jelas nggak sih yang dijelaskan oleh Bapak Radiono sama Mas Rizal tadi? Udahlah ya, kayaknya itu kan sudah mencakup semua yang ada di pikiran kita nih. Apalagi kita juga sudah browsing-browsing, cari-cari artikel yang kita bener-bener memang ingin tahu nih perbedaan antara orang pedesaan dan juga orang perkotaan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan hubungan masyarakat pedesaan dan juga perkotaan. Masyarakat pedesaan dan juga perkotaan tidak bisa dipisah belah. Jadi mereka pasti berbaur. Apalagi di kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini. Orang kota pasti perlulah sama orang desa. Apalagi orang desa perlu banget dengan yang namanya orang kota ya. Dari pemikirannya, dari tenaganya, dari saling berkolaborasi agar mereka bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, apalagi UMKM tuh. Nah, UMKM banyak sekali diproduksi oleh orang-orang pedesaan. Karena kalian tahu di pedesaan itu banyak sekali menghasilkan buah, kan? Menghasilkan kerajinan-kerajinan dan juga menghasilkan beberapa produk makanan yang itu asli original dari pedesaan tersebut. Nah, untuk mereka bisa menghasilkan perekonomian yang baik, otomatis ada orang kota dong yang bantu untuk mempromosikan, untuk mereka bisa menjembatani marketing agar usahanya bisa berjalan lancar dan juga terkenal nih. Nah, orang kota biasanya itu berbondong-bondong untuk cari tahu nih, makanan apa sih yang enak, yang unik, yang bisa diterima oleh masyarakat luas kayak gitu kan. Mereka bisa nge-vlog nih, mereka bisa membuka untuk usaha kuliner dan juga diperkenalkan di pasar-pasar yang biasanya pasar modernisasi yang ada di kota. Nah, terus yang selanjutnya biasanya mereka juga membutuhkan sekali tenaga orang desa. Nah, tenaga orang desa kayak apa sih? Nah, kalian tahu nggak? Orang-orang proyek perumahan dan juga kantor-kantor besar itu, masa mereka bisa berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Karena ada tangan-tangan yang hebat, tangan-tangan yang kuat, yaitu tangan-tangan orang desa yang mereka memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk bekerja di kota. Mereka menjadi tukang bangunan, ya kan? Mereka bisa membantu untuk membangun yang namanya gedung-gedung besar yang ada di kota, dan juga mereka bisa membantu untuk mereka bisa membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit yang ada di kota-kota. Contohnya nih, yang ada di Jakarta, Surabaya, ada di Bandung, pokoknya luas deh. Semua orang di situ takkan jadi bangunan besar deh kalau nggak ada orang desa. Bener nggak? Karena orang-orang kuli bangunan biasanya mereka ngambil dari desa-desa tuh, karena mereka benar-benar butuh pekerjaan dan mereka mempunyai keahlian khusus untuk bisa membangun sebuah gedung kayak gitu. Oke, selanjutnya kita beralih di bahan yang lain nih. Nah, ngomongin bahan makanan yang selama ini tersedia di supermarket besar yang ada di kota, mereka dapatnya dari mana sih? Nah, pasti mereka juga berpikir kan, di mana sih dapatnya? Pasti di luar negeri, pasti import nih. Salah. Semua produk-produk sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, semua itu mereka dapatnya di produsen lokal yang ada di pedesaan. Nah, jadi di pedesaan itu banyak sekali petani-petani sayur dan juga petani padi nih, beras yang kita makan sehari-hari. Terus dapatnya mereka dari mana? Nggak mungkin dari luar negeri, pasti dari negara Indonesia kita sendiri, yaitu di pedesaan. Sawah-sawah terbentang itu, nah itu mereka tanam-tanam di situ. Sayur-mayur yang segar, apalagi di Kota Batu. Pasti kalian tahu yang namanya Kota Batu kan? Kota Batu menghasilkan buah-buah yang sangat segar, berkualitas, sayur-mayur segar juga. Nah, mereka itu menjualnya bukan hanya di Kota Malang atau Kota Batu saja. Buah-buah tersebut, sayur-sayur tersebut akan mereka kirim ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Kalian nggak percaya?
Kalau nggak percaya nanti lihat aja di YouTube, tutorial aja, ketik aja yang namanya buah sayuran di Kota Batu. Kesegarannya kayak apa sih? Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke. Selanjutnya untuk masalah wisata yang ada di Indonesia. Nah, ini wisata di Indonesia ini tidak hanya kita melulu untuk ke pantai. Orang desa juga butuh tuh yang namanya healing. Nah, healing nggak harus di pantai terus kan? Yang namanya healing kita juga perlu nih. Namanya mall itu apa sih? Nah, kayak gitu kan. Terus yang namanya waterpark yang ada di kota itu kayak apa sih? Macamnya seperti Ancol, begitu kan. Terus namanya Bonbin, kebun binatang yang ada di Surabaya, itu kayak apa nih? Nah, ini kebanyakan konsumennya, pelanggannya mereka itu banyak-banyak orang desa yang menyisihkan uangnya untuk mereka bisa healing ya, bisa bertamasya bersama keluarga agar mereka bisa mengusir penatnya nih dari keseharian sehari-hari yang ada di kebun seperti itu. Nah, contohnya yang ada di Surabaya ada Bonbin tuh. Kebanyakan itu mereka mempunyai pelanggan-pelanggan atau pengunjung ya, yang kebanyakan itu dari Jawa. Dan Jawanya bukan cuma Jawa Timur ya, ada juga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga orang-orang Jawa Tengah berbondong-bondong ke situ untuk mereka bisa liburan ya istilahnya, untuk mereka bisa bertamasya di situ. Dan juga orang kota masa sih cuma ke mall aja, masih sih orang kota cuma ke tempat-tempat hiburan ya yang hanya di kota. Nggak mungkin, orang kota pasti juga butuh healing yang namanya naik ke puncak Bromo, ya nggak? Siapa sih yang nggak kenal puncak Bromo yang ada di Jawa Timur? Pasti semua kenal lah. Nah, biasanya orang kota juga ingin banget itu ke desa untuk mereka bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang luar biasa, yang masih asri, yang ada di pedesaan. Contohnya, saya kan di Papua nih, banyak sekali wisatawan yang berbondong-bondong berkunjung ke Papua. Karena apa? Karena keasriannya, karena keelokan lingkungannya, terus juga banyak bukit-bukit yang masih asri, belum sama sekali dibangun, tersentuh tangan manusia dari semen-semen itu. Jarang sekali. Jadi keasriannya, kesejukannya, dan juga pemandangan-pemandangan yang masih segar dilihat mata itu masih terasa sekali di pedesaan. Nah, seperti itu. Dan juga banyak wisatawan juga yang mereka biasanya mereka memiliki hubungan ya, kerjasama, mengajak kerjasama untuk pemilik wisatawan tersebut bisa berkolaborasi dengan mereka ya, seperti itu. Jadi wisatawan milik orang pedesaan, tempat wisatawan milik pedesaan tersebut dieksplorasi nih sama orang kota, dicampur adukan untuk memperkenalkan ini loh wisatawan di suatu desa ini merupakan wisatawan yang sangat-sangat bisa membantu untuk menghasilkan perekonomian. Jadi membantu masyarakat pedesaan tersebut untuk mengangkat perekonomiannya supaya mereka bisa mendapatkan wisatawan itu lebih banyak lagi nih berbondong-bondong datang ke pedesaan. Tapi pasti ada syaratnya dong. Jangan pernah merubah keasrian yang ada di pedesaan tersebut. Karena apa? Nilai tertinggi dari sebuah pedesaan adalah kesejukan, keasriannya, dan juga bahan-bahan utama yang ada di pedesaan tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia. Jadi jangan pernah merusak atau jangan pernah berbuat yang sangat tidak terpuji lah di pedesaan. Karena apa? Kita sangat menjunjung tinggi sekali suasana-suasana di pedesaan agar apa? Tetap asri dan juga tetap terjaga. Nah, supaya di Indonesia ini tetap mempunyai yang namanya pedesaan yang sejuk, permai, dan juga menjaga mata. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak teman-teman karena sudah melihat beberapa presentasi yang sudah saya sampaikan bersama Bapak Radio dan juga Mas Rizal. Kiranya presentasi saya pada hari ini bisa membuat teman-teman semua menambah wawasan nih. Nah, ternyata seperti itu ya gambarnya, ternyata seperti itu. Nah, pada hari ini saya, Mas Rizal dan juga Bapak Ariadiono mau berpamitan nih dengan teman-teman. Tapi jangan lupa ya, mungkin dari teman-teman ada di wawasan yang lebih luas lagi tentang pedesaan dan juga perkotaan. Nanti kalian bisa komen di bawah ini ya, untuk kalian bisa menambah lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang pedesaan dan juga perkotaan. Dan kami juga tahu kok tadi yang telah kami presentasikan merupakan hal-hal yang wajar dan juga mungkin sedikit ya. Bahkan kalian mempunyai ilmu yang lebih dari kami seperti itu. Tadi nanti saya mohon dong untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen semuanya, tolong di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi
viewernya, seperti itu. Nanti aku tunggu ya kalian komen, like, dan juga subscribe-nya. Dan teman-teman, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.